Mungkin buat kalian-kalian yang sedang mau upgrade motor dari motor sport ke kelas motor gede, sedang galau-galaunya ini karena tiba-tiba Kawasaki meluncurkan Kawasaki ZX25R yang mesinnya bukan moge tapi bersuara layaknya moge. Pasti kalian sedang galau. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini kalian bisa menentukan supaya nggak galau-galau. Kita akan mengkomparasi secara tampilan, secara spesifikasi antara Kawasaki ZX25R dan Kawasaki ER6N tahun 2012. Sebelum kita membahas dan mengkomparasi lebih lanjut kedua motor ini, gue mau bersejarah sebentar ngedongeng ngebahas kedua motor ini. Yang pertama dari Kawasaki ZX25R. Motor ini pertama kali diluncurkan di bulan Juli tahun 2020, berarti masih muda usianya. Sementara Kawasaki ER6N ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2011 dan berhenti diproduksi, berhenti dijual di tahun 2015. Lalu oleh Kawasaki dilanjutkan dengan Ninja 6,5. Jadi mungkin di pasar motor-motor bekas, Kawasaki ER6N itu yang terakhir dijual mungkin di tahun 2015 kali. Ataupun kalau ada tahun 2016, berarti produksi tahun sebelumnya. Nah, yang ini sekarang kita lihat, ini Kawasaki ER6N tahun 2012. Warnanya merah, sementara yang ZX25R adalah versi ABS SE, yang versi livery Kawasaki Racing Team, warnanya hijau. Sekarang gue udah gak sabar mau komparasi satu-satu, kita lihat secara detail tampilannya dari bagian depannya dulu. Oh ya, sebelumnya kenapa sih kita ngekomparasi kedua motor ini? Karena sebenarnya lumayan banyak yang bertanya, apakah worth it membeli ZX25R ini untuk upgrade dari kelas motor 2,5 ke moge? Walaupun ini sebenarnya bukan moge-moge amat karena cc-nya masih 250. Memang dia dapat sensasi yang bak moge karena suaranya suara mesin 4 silinder. Tapi pasti banyak dari kalian yang galau, punya uang 100 jutaan, mending beli ini atau beli moge-moge yang lain. Nah, di video kali ini kalian bisa menjawab, nanti bantu teman-teman yang kebingungan di akhir video mungkin ya. Kita bahas dulu secara tampilannya sekarang. ZX25R ini udah pasti beda sama ER6N karena ini motor yang jenisnya sport fairing, sementara ER6N ini motornya naked. Kalau kalian mau yang fairing, ada juga ER6 versi yang F, yaitu yang fairing. Nah, tapi kita lihat dulu yang ZX25R ini. Secara tampilan ini jelas banget Kawasaki generasi terbaru. Di sini modelnya pakai 2 buah mata yang meruncing, udah full LED lampunya, dan ada lengkap lampu DRL-nya. Terus juga di depan sini bukan hanya kosmetik, tapi ini beneran rem air intake. Oh ya, kalau kalian pengen tahu lebih detail soal motor ini, gue udah pernah ngebuat video reviewnya. Silahkan kalian tonton di link atas itu. Tapi nggak apa-apa, tetap gue jelasin. Untuk ukuran kaki-kakinya, dia pakai kaki-kaki yang ukurannya lumayan gambot. Di depan dia pakai pelek ukuran 17 dengan lebar 3,5. Terus juga dibalut sama ban Dunlop yang ukurannya 110/70 ring 17. Terus juga di depan kelihatan dia pakai shock model inverted telescopic, diameternya 31 mm. Terus yang menarik, pengeremannya di depan dia pakai cakram yang ukurannya 310 mm, dijepit sama kaliper radial. Kalipernya 4 piston yang lengkap sama ABS, karena ini versi yang ABS. Dari depan tampilannya seperti ini, banyak aksen-aksen yang mengesankan moge banget. Sekarang kita lihat depannya ER6N. Dari depan sini, ER6N namanya motor naked dan ini moge. Pastinya kelihatan gambot-gambot walaupun tanpa fairing. Kelihatan berotot banget. Terus juga headlampnya kelihatan gede dan sangar. Tapi namanya motor tahun 2012, ini masih pakai lampu model bohlam halogen biasa. Lengkap begitupun juga dengan lampu sennya. Terus juga di sini kelihatan ada semacam cover yang menutupi shock teleskopik. Yang ukurannya juga diameter tabungnya lumayan gambot. Terus di depan dia pakai pelek yang udah diganti modelnya. Ini pakai punya aftermarket. Dilapis sama ban Badlex ukuran 120/70 ring 17. Terus dari depan juga kelihatan ngintip di sini pakai radiator yang modelnya persegi panjang, nggak terlalu lebar, tapi cukup untuk mendinginkan mesin yang 2 silindernya ini. Nanti kita bakal bahas mesinnya. Nah, dari depan kira-kira kalian suka yang mana tampilannya? Mau yang model naked sangar ala ER6N atau yang fairingan ala ZX25R? Coba tulis di komentar di bawah. Sambil kalian komen, sekarang kita bahas aja bagian sampingnya. Oh ya, sebelumnya kita minta maaf banget kalau suaranya agak berisik karena ini kita posisinya syuting di pinggir jalan yang lumayan high speed. Nah, kalau kita ngomongin Kawasaki ZX25R ini, tampak samping memang mengesankan motor Ninja 2,5 banget, tapi versi lebih
padat, lebih berisi, dan lebih berotot. Di fairingnya banyak banget kisi-kisi atau ventilasi yang bisa ngebantu pendinginan mesin. Terus juga aksen-aksennya semacam runcing-runcing. Dan karena ini versi SABS, jadi dikasih Kawasaki lengkap ada frame slidernya. Di balik fairingnya ini udah pasti ada mesin 4 silinder. Walaupun 4 silinder, tapi mesinnya ini hanya 250 cc. Jadi nggak masuk ke kelas Moge. Walaupun suaranya memang lebih galak dibanding Moge 6,5 yang nanti akan kita komparasi nih. Nah, mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 51 PS kalau dibantu dengan rem air intake. Tapi sementara kalau rem airnya nggak menyala atau kecepatan di bawah 100 km per jam, tenaga maksimalnya dapat di angka 50 PS. Untuk urusan torsi, motor ini bisa mencatatkan di angka 22,9 Nm. Sayang tapi tenaga dan torsinya dapat di putaran yang menengah ke atas. Jadi memang kalau untuk city ride dibanding ER6N rasanya akan lebih nyaman ER6N. Nah, untuk urusan tangki, di sini kelihatan tangkinya ini lumayan gede, tapi tangkinya ini hanya berkapasitas 15 liter bensin. Lalu dari samping sini kelihatan rangkanya model tralis. Rangkanya ini terinspirasi desainnya dari ZX-10R. Jadi ini plek-plekan, rangkanya mirip-mirip, dan suspensi belakangnya konon bisa diganti plek-plekan dengan yang punyanya ZX-10R. Suspensi belakangnya ini monoshock tunggal di tengah penempatannya dan bisa diatur-atur tingkatannya. Terus geser ke belakang sedikit. Di belakang sini dia pakai lengan ayun model banana. Jadi moge look banget tampilannya. Apalagi makin kelihatan sangar karena knalpotnya nggak menutupi. Knalpotnya ini dia pakai model underbelly, jadi disimpan di bagian bawah. Selain secara tampilan lebih baik, underbelly ini ngebuat center of gravity-nya jadi semakin baik juga. Jadi untuk handling, motor ini dijamin lebih mantap. Lalu sekarang gue tunjukin posisi duduk gue di ZX25R ini. Nah, posisinya nggak kayak Ninja 2,5, walaupun agak mirip-mirip sebenarnya, tapi rasanya agak beda banget karena joknya lebar, stangnya lebih turun sedikit, dan posisi footstepnya juga agak mundur sedikit. Dibanding Ninja 2,5, ini rasanya lebih siap dipakai buat kebut-kebutan dibanding touring-touringan. Nah, yuk sekarang kita lihat bagian sampingnya dari Kawasaki ER6N. Dari samping sini kelihatan jelas motor yang modelnya naked ini menampangkan nyata bentuk mesinnya yang kelihatan berotot. Mesinnya ini jauh lebih besar dibanding ZX25R. ER6N ini dari namanya kita tahu mesinnya ini ada di 650 cc, tapi hanya 2 silinder segaris. Dibanding ZX25R pastinya sensasi mogenya kerasa yang ZX25R, tapi mesin moge sesungguhnya ada di ER6N ini. Mesin dari ER6N ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 71 daya kuda dan torsi sebesar 64 Nm. Pastinya angka segitu jauh lebih besar dibanding ZX25R yang hanya 250 cc. Karakternya jelas berbeda. Kalau ZX25R tadi punya tenaga dan torsi yang dicatatkan maksimalnya di putaran tinggi, sementara ER6N ini rasanya lebih enak dipakai city ride, dipakai touring karena tenaga dan torsinya dapat di putaran yang rendah. Lalu kalau kita ngomongin sasis, kelihatan ER6N ini punya sasis yang modelnya khas banget. Modelnya tubular, terpisah antara mainframe dan subframe-nya, kelihatan jelas. Diseparasi dengan satu buah suspensi belakang yang modelnya monoshock tapi agak ke kanan sedikit posisinya. Jelas beda banget dibanding sama ZX25R yang posisinya lumayan ke tengah. Suspensi belakangnya ini adjustable juga, dan menariknya springnya dikasih warna merah senada sama warna bodinya. Geser ke belakang sedikit, kelihatan juga ER6N ini pakai model lengan ayun yang modelnya banana juga, tapi bedanya ini tubular. Udah gitu di bawah banana armnya ini kelihatan dia pakai knalpot yang udah diganti aftermarket punya dari Rockfan. Yuk sekarang gue tunjukin aja posisi duduk gue di Kawasaki ER6N ini. Tinggi gue 178 cm, dan dengan bobot gue sebesar ini, postur tubuh gue lumayan gede ini, rasanya memang lebih nyaman gue pakai ER6N ini. Tapi kalau kalian punya badan lebih ramping, lebih suka kebut-kebutan dan aerodinamis, rasanya ZX25R itu lebih nyaman buat kalian. Nah, kalau di sini posisi stangnya pastinya karena ini motor naked, jadi punya stang yang modelnya terbuka juga, model roadster. Terus juga posisi footstepnya ternyata nggak lumayan ke depan, tapi lumayan ke belakang, jadi agak-agak semi sport juga. Nah, urusan tangki kelihatan gede juga, kapasitasnya lebih besar dibanding ZX25R. Kapasitasnya sebesar 16 liter bensin. Jadi kalau buat touring, ini bisa berlari lebih jauh. Nah, untuk urusan konsumsi bahan bakar, pastinya ER6N ini karena mesinnya lebih besar, pasti lebih boros.
ER610 ini tepatnya dari data yang gue baca ada di rasio 1:16 untuk bensinnya, sementara ZX25R dari yang kita tes 1:20. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya, tapi kalau kalian pakai moge rasanya bensin bukan jadi pertimbangan lagi lah ya. Nah sekarang terakhir kita lihat aja bagian belakangnya dari kedua motor ini. Tampak belakang lagi-lagi jelas beda banget kedua motor ini. Kalau ZX25R ini terkesan mirip-mirip sama Ninja 2.5 yang 2 silinder. Kelihatan banget bodi belakangnya meruncing dan stop lampnya model segitiga gitu, udah full LED. Lengkap juga di sini ada spakbor yang modelnya minimalis, yang dikasih lampu sen dan tatakan plat nomornya. Lalu turun ke bawah, pelek belakangnya sama-sama ring 17, tapi lebarnya 4,5, dibalut sama ban ukuran 150/60 ring 17. Bannya dari Dunlop juga. Nah, sementara untuk pengereman belakangnya sama kayak depan, dia pakai model cakram pengeremannya yang diameter discnya 210 mm. Udah pasti di belakang sini pengeremannya juga ada fitur ABS-nya, karena ini versi yang ABS. Nah, sementara bagian belakang dari ER6 ini kelihatan lebih berotot, tapi ini udah modifikasi. Dia di sini pakai pelek yang aftermarket, lebarnya 6,5 inci nih cuy. Kalau ZX25R ini lebarnya hanya 4,5 inci, udah kelihatan lebar banget. Tapi ini 6,5 inci dan pasnya kelihatan lebih gambot lagi. Nah, peleknya ini ringnya 17 inci, terus juga bannya ini ban dari Badlex juga yang ukurannya 190/55 nih cuy. Terus untuk pengereman di belakang sini, ER610 ini pakai pengereman yang modelnya cakram juga. Disnya ukuran 210 mm, tapi modelnya nggak bulat kayak si ZX25R. Terus karena ini versi ABS juga udah pasti ada ABS di depan belakang. Nah menariknya, ER610 ini pakai rem depan yang modelnya ganda. Kalipernya masing-masing 2 piston, jadi total ada 4 piston. Cakramnya ini kelihatan gede banget modelnya dan senada sama cakram yang belakangnya. Nah lalu dari belakang sini, ER610 tampil khas banget ala motor-motor nakednya Kawasaki. Nah di sini stop lampnya pakai model LED, yang lengkap dikasih spakbor model aftermarket gini, udah modifikasian, tapi ada plat nomor belakangnya. Jadi tetap road legal atau aman di jalan. Dari belakang, kayak gini aja penampakannya. Kalian lebih suka yang ER610 atau ZX25R? Sekali lagi coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang gimana kalau kita dengerin kedua raungan dari motor-motor ini? Nah terakhir, pastinya kita bakal ngomongin biaya dan harga-hargaan dari kedua motor ini. Yang pertama dari biaya pajaknya dulu. Motor ini ada di rentang harga, rentang biaya yang sama untuk urusan pajak. Pajak tahunan dari Kawasaki ER610 ini yang tahun 2012 ini tepatnya di angka 1,3 jutaan. Sementara untuk ZX25R ini agak lebih mahal sedikit karena lebih baru. Pajaknya di 1,4 jutaan. Nah untuk urusan harga, lagi-lagi harus gue bilang kalau kedua motor ini memang harganya lumayan timpang. Tepatnya Kawasaki ZX25R ini harga termurahnya ada di varian yang standar, harganya di 96 jutaan. Sementara kalau varian yang SE ABS kayak gini ada di harga 112 jutaan. Itu harga resmi dari Kawasaki Indonesia untuk Jabodetabek. Sementara kalau ER610 ini memang terkenal jadi moge yang terjangkau, jadi moge entry level yang cocok buat pemula. RNG Motorsport, tempat kita nge-review ini, menjual ER610 dengan harga di rentang 60-70 jutaan, tergantung jarak tempuh dan part modifikasi yang tersimpan di motor ini. Tapi kalau yang merah ini harganya di 70 jutaan rupiah, masih nego. Kalian tinggal langsung kontak ke RNG Motorsport di BSD ini. Nanti alamat dan nomor teleponnya gue sertakan di deskripsi. Jadi setelah kita bandingkan kedua motor ini, apakah kalian masih galau menentukan dengan budget yang 100 jutaan mungkin atau di bawah 100 juta, kalian mau upgrade motor ke kelas moge, mending beli moge beneran ER610 ini atau beli motor 210 cc tapi 4 silinder, jadi rasanya agak-agak moge. Coba kalau kalian udah nemukan jawabannya, kita diskusi bareng-bareng di komentar di bawah. Nanti komentar kalian yang paling masuk akal memilih salah satu di antara dua ini akan kita pin, jadi kalian semangat ya ke komen di bawah. Nah habis komen jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Prasboga Otomotif. Gue Hafiz pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!